Baik, kalau semuanya kita jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas masih tentang turunan. Topiknya laju yang berkaitan. Baik, untuk topik kali ini saya akan langsung aplikasikan saja ya ke contoh soal. Sekaligus saya akan jelaskan tahapan-tahapannya. Baik, langsung saja. Contoh kasus, air dituang ke dalam bak berbentuk kerucut terbalik ya. Jadi kerucutnya saya gambarkan dulu. Misalkan kerucutnya seperti ini ya. Bentuknya kerucut terbalik. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini mohon maaf agak jelek. Oke. Ya. Nah, kemudian dengan laju 8 feet kubik per menit ya. Jadi airnya dituangkan ke dalam kerucut eh, dengan laju 8 feet kubik per menit ya. Oke. Jika tinggi bak adalah 12 feet ya, tingginya adalah 12 feet. Oke, diketahui. Oke, 12 feet. Dan jari-jari permukaan atasnya si kerucut terbalik yaitu 6 feet ya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah berapa cepat permukaan air naik ketika kedalaman airnya 4 feet ya. Oke, jadi di dalam bak ini ada air intinya ya, ada air. Oke. Nah, langkah pertama apa yang mesti kita lakukan? Pertama, tulis diketahui ya. Apa saja yang diketahui, kita harus bisa mengkonversi bentuk soal cerita ini menjadi formula matematika. Oke. Nah, lihat di sini, laju ya, laju itu kan kecepatan kan ya. Nah, otomatis pembandingnya waktu. Nah, di sini feet cubic artinya dia adalah volume ya. Berarti apa? dV dt ya. Oke, perubahan atau laju ya, volume terhadap satuan waktu ya kan. Kenapa volume? Karena ada kubik ya. Berarti ini 8 feet kubik per menit ya. Ini satuan untuk kecepatan volume ya, laju volume. Nah, jika tinggi bak adalah 12 feet, oke, tinggi height. Saya misalkan H besar ya. Height itu 12 feet tingginya. Dan jari-jari permukaan atas R ya. Radiusnya adalah 6 feet ya. Oke, jadi saya kasih simbol kapital yang besar ini menandakan dia angkanya fix ya. Fix itu nggak berubah, dia ukuran dari si tabung, maaf bukan tabung, si kerucutnya itu, wadahnya itu ya. Jadi tingginya 12 feet ya, tinggi si kerucut ini 12 feet. Jari-jarinya 6 feet, makanya jari-jari si kerucut inilah 6 feet. Oke. Nah, yang ditanyakan. Oke, ditanyakan. Kita ini sudah selesai, ini sudah selesai, ini juga sudah selesai. Kita masukkan ke yang diketahui. Sekarang yang ditanyakan, seberapa cepat? Nah, seberapa cepat ini adalah DDT juga. Oke, paham? DDT ya. Seberapa cepat? Karena kecepatan. Seberapa cepat permukaan air naik? Naik. Ada kata-kata naik, kata kuncinya, otomatis tinggi ya. Seberapa cepat permukaan air naik ketika kedalaman air 4 feet. Oke. Berarti DH/dt ya. Nah, saya kasih simbol H kecil untuk tinggi air yang berubah-ubah ya. Oke. Nah, berarti ini ketika H-nya adalah 4 feet ya. Kedalamannya 4 feet. Oke. Oke, sudah paham ya? Lanjut. Setelah ini saya akan langsung selesaikan. Oke. Nah, setelah itu, oke, baik saya tuliskan kembali kerucutnya, saya kecakan lagi seperti ini. Ini adalah fix 6 ya, jari-jarinya, kemudian tingginya itu berapa tadi? 12 ya.
12. Lantas ini adalah R-nya, jari-jari airnya, ya. Dan ini adalah tinggi airnya. Oke. Tinggi air, ya. Oke. Baik. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah tuliskan ya formula. Ini tips ya, tips saya. Formula dengan dimensi terbesar. Nah, dimensi terbesar itu kan volume, ya kan? Kenapa dimensi terbesar volume? Karena volume mengandung tinggi, mengandung juga radius jari-jari ya. Di mana volume kerucut itu adalah sepertiga pi R kuadrat dikali H ya. Oke. Ya, ini kan seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu, setelah itu adalah langkah selanjutnya adalah susun persamaan bantu ya. Ya, susun persamaan bantu. Dalam hal ini adalah persamaan bantunya adalah berbentuk perbandingan. Perbandingan segitiga. Nah, ini persamaan bantunya adalah perbandingan segitiga. Lihat lihat fokus di bagian setengah-tengah kerucut ini ya. Kita ada perbandingan segitiga ya. Ini ada 6, ini ada R, ini ada 12 tingginya, dan ini ada tingginya tinggi airnya H ya. Oke. Nah, perbandingan segitiga itu berlaku bahwa tinggi air dibanding tinggi kerucut sama dengan jari-jari air dibanding jari-jari kerucut kan? Ya, yang kecil, tinggi yang kecil banding tinggi yang besar sama dengan jari-jari yang kecil banding jari-jari yang besar ya. Oke. Selanjutnya nyatakan ke variabel yang dicari ya, yang dicari. Jadi karena di sini yang dicarinya adalah seperti yang dijelaskan adalah H ya. Oke, laju H, kecepatan H, maka harus dibuat R sama dengan, ya kan? Nah, kalau R sama dengan berarti kan kita punya 6H per 12 ya, atau H per 2. Oke ya. Nah, sehingga kita punya selanjutnya kita hitung volume sama dengan sepertiga pi R kuadrat kali H. R-nya itu adalah H per 2 ya. Kuadrat dikali H. Oke, sama dengan berapa nih? Sepertiga ya. Ini kan H kuadrat per 2. Baik, saya jabarkan aja ya. Sepertiga pi H kuadrat per 4 dikali H sama dengan, ini kan 1/12 ya. Pi H pangkat 3 ya. H pangkat 3. Ini adalah volume sebagai fungsi dari H. Oke. Volume sebagai fungsi dari H. Oke. Oke, next. Setelah ini, langkah selanjutnya adalah susun ya. Susun persamaan antara ketiganya VH dan T ya. Time ya. Kali ini kita fokus ke time-nya, waktunya. Jadi, nah ingat dimensi terbesar kan V ya, yang paling kecil kan T ya. DV/dt itu kan gini aja, caranya begini. Seret kalian tulis di atas ini dv, di ujungnya dt. Nah, diantaranya sama, yaitu apa ya? Pasti H lah. Ini kan ini sudah, berarti tinggal H. Ini H ya. Begitu caranya. Oke, jadi dv dt sama dengan dv dh dikali dh dt. Dv dt, nah itu kita lihat di soal, dia dv dt 8 feet kubik per menit ya. Sehingga ini 8 sama dengan dv/dh kita sudah dapat ya, ini dv/dh
kita bisa cari sebetulnya dari sini ya, dV dH. Turunan V terhadap H. Disuruhkan aja ya ke depan. Berarti tinggal 3πh kuadrat per 12 atau sama dengan πh kuadrat per 4 ya. Oke, dV dH. πh kuadrat per 4 ya. πh kuadrat per 4 kali dH dt. Nah, sehingga kita dapat ini kalikan ya, berarti tinggal 32 per apa nih? Oh, mohon maaf. 32 per πh kuadrat. Oke, ini adalah dH dt. Oke, nah ini adalah dH dt. Nah, oke. Kemudian perhatikan bahwa nah, yang ditanyakan di sini adalah seberapa cepat permukaan air ketika kedalaman airnya 4 feet. Oke. Kedalaman airnya 4 feet. Oke. Nah, ketika 4 feet, ya udah berarti H-nya adalah sebetulnya begini. Di soal ini, perhatikan bahwa ini kan 12 ya. Paham nggak? Ini 12 tingginya ya. Nah, ini adalah multi interpretasi sebetulnya ya. Multi interpretasi. Kenapa? Karena kedalaman, istilah kedalaman, mungkin bisa jadi interpretasinya adalah dihitung dari permukaan. Kalau kedalaman dihitung dari permukaan, kedalamannya 4 feet, artinya adalah tinggi air, H-nya itu adalah 8. Oke? Namun, ketika yang dimaksud adalah tinggi air, ya, tinggi air, yang namanya tinggi berarti dia dihitung dari yang paling rendah, ya kan? Nah, tinggi air berarti kan kalau tinggi airnya 4 feet, berarti di sini 4 dong. Ya. Total tinggi kerucutnya 12. Artinya, dari permukaan sampai dengan ketinggian airnya 8 dibalik. Oke, dalam kasus contoh ini saya menganggap bahwa interpretasinya ini tinggi air ya. Interpretasinya sebagai tinggi air. Oke. Nah, sehingga saya langsung mensubstitusi saja. Jadi ini yang saya pakai ya. Mungkin interpretasi bisa jadi. Namun lebih tepatnya ketika dosen kalian ngasih soal kayak gini, tolong konfirmasi yang dimaksud dengan tinggi air atau kedalaman air itu apakah sama atau tidak ya. Karena menurut saya kalau kedalaman itu bisa jadi dihitung dari permukaan ke bawah. Sedangkan tinggi itu acuannya yang paling rendah ke atas. Oke. Sehingga langsung saja saya substitusi hanya 4. Saya di sini menginterpretasikan bahwa kedalamannya yang dimaksud yang ini ya. Bukan yang ini maksud saya ya. Tinggi air. Jadi interpretasinya seperti ini dulu. Oke, 32 pi H kuadrat berarti 16 ya. 4 pangkat 2 16 sama dengan dH dt. Sehingga kita punya 32 bagi 2. 32 bagi 16 berarti 2 per pi. Satuannya apa? Feet ya. Feet per menit ya. Karena tinggi itu kan satuannya feet dalam hal ini. Oke. Jadi untuk soal kali ini kita selesai. Oke, sekian. Terima kasih.